Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin sop janda atau Jawa Sunda. Ini identik sama cabai rawitnya yang pedes ya teman-teman, cabai rawit hijau yang dimasukin langsung bareng sopnya. Ini juga empuk banget. Untuk cara masaknya seperti apa dan bahan-bahannya apa aja, lanjut tonton videonya sampai selesai. Aku udah siapin 500 gram iga sapi. Ini iga sapinya masih banyak banget dagingnya ya teman-teman. Jadi ini isinya daging semua. Tulang-tulangnya cuma sedikit aja. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut untuk bumbu-bumbunya, aku pakai sekitar 6 siung bawang merah dan 8-10 siung bawang putih. Ditambahin air dan ini dihalusin sampai benar-benar halus. Kalau udah halus kayak gini, ini mau aku tumis dulu, tapi nggak pakai minyak karena tadi kita halusinnya pakai air. Jadi aku mau susutin dulu bumbu ini sampai nggak ada airnya, baru kita tambahin minyak. Nah, resep ini sebenarnya sama kayak resep aku kalau bikin sop biasa, yang teman-teman mungkin udah ada yang nonton juga resep sop iga, tapi ini aku tambahin cabai rawit. Nah, ini kalau udah susut aku tambahin minyak secukupnya dan ini ditumis sampai bumbunya harum. Aku lebih suka numisnya sampai bumbunya agak kering tapi jangan sampai gosong ya teman-teman. Kalau udah ini aku tambahin 1 saset ladaku. Kalau teman-teman pakai merica atau lada yang masih butiran, teman-teman boleh halusin bareng bawang-bawangan tadi. Nah, ini udah sampai agak kering kayak gini, jangan sampai gosong ya teman-teman, nanti pahit. Jadi agak kering aja, tapi jangan sampai gosong. Ini langsung diangkat dulu. Dan ini aku udah ngerebus air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini langsung aja aku masukin iga sapi. Ini mau aku rebus dulu di air yang udah mendidih sebentar aja, sekitar 5-10 menit. Sampai buih-buihnya terangkat seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman gak mau dibuang airnya nggak masalah kalau teman-teman yakin iganya udah dicuci dengan bersih. Nah, ini aku bilas dulu dan ini aku rebus lagi di air yang dingin, di air suhu ruang gitu. Aku pakai 2 liter air, dimasukin bumbunya yang udah tadi ditumis-tumis. Nah, ini aku pakai 2 liter air tapi kita masaknya nanti selama 2 jam, jadi pasti airnya akan menyusut. Aku tadi lupa tambahin bubuk pala di tumisan, jadi aku tambahin di sini aja, sedikit aja aku kasih bubuk pala biar harum. Aku nggak pakai rempah-rempahan lain karena menurut aku bumbu kayak gini udah enak banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tambahin pala, cengkeh, itu bebas, terserah selera teman-teman. Aku cuma tambahin jahe juga biar lebih harum, lebih wangi. Tambahin 1,5 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Teman-teman boleh tambahin gula pasir. Nah, ini dimasak aja pakai api kecil. Aku masaknya selama 2 jam karena nggak di presto, tapi biar benar-benar empuk dan bisa lepas dari tulangnya gitu, aku masak selama 2 jam di api yang sedang kecil gitu. Nah, sambil nunggu iganya empuk, ini aku siapin kondimen lain. Aku pakai wortel, kentang, daun bawang, dan daun seledri. Untuk wortel, kentang mau berapa banyak yang teman-teman pakai, boleh disesuaikan sama keinginan teman-teman aja. Ini aku potong-potong wortelnya seperti ini. Untuk kentangnya aku potong-potong dadu. Potong dadu agak besar-besar ya teman-teman. Daun bawang aku potong agak panjang seperti ini.
Untuk daun seledrinya ini aku ikat simpul kayak gini aja. Nah, pastinya aku juga pakai 1 genggam cabai rawit hijau, ini yang identik sama sop janda ya teman-teman. Sebagian aku belah bagi 2 dulu, sebagian aku biarkan utuh. Jadi nanti biar kuahnya pedes ya teman-teman, aku belah bagi 2 kayak gini, nggak dihalusin. Ini kalau udah kita gabung aja ke cabai yang belum dipotong-potong. Ini udah 2 jam, hampir 2 jam aku rebus. Udah empuk sebenarnya teman-teman iganya. Lanjut ini aku tambahin wortel dan kentang. Masak wortel dan kentangnya sampai mateng. Nah, ini kentang dan wortelnya udah cukup empuk, udah matang juga ya teman-teman. Lanjut aku masukin cabai rawit. Dan aku masukin juga daun bawang dan daun seledri. Kalau cabai rawit, daun bawang, daun seledri udah masuk, nggak usah terlalu lama dimasaknya biar warnanya masih hijau gitu. Teman-teman jangan lupa dites rasa, karena biasanya kalau udah masuk kentang itu kuahnya agak sedikit, asinnya agak sedikit berkurang ya. Nah ini udah pas, langsung aja aku matiin kompornya, dan ini aku tambahin bawang merah goreng di atasnya biar lebih sedap. Ini kayak wajib gitu sih teman-teman, biar lebih enak. Kalau udah ini mau aku sajikan di mangkok kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tulangnya malah ada yang udah lepas sendiri saking empuknya. Jadi direbus selama 2 jam udah cukup empuk ya teman-teman, nggak usah pakai presto. Tapi kalau teman-teman mau pakai presto, biar lebih cepat itu juga boleh. Nah, ini kuahnya enak, segar, dan ini empuk juga ya teman-teman. Teman-teman harus coba. Ini untuk ide nanti di hari Idul Adha, teman-teman boleh coba resep ini. Nah, ini aku coba potong pakai sendok garpu karena lumayan panas masih. Nah, teman-teman bisa lihat ini empuk banget, teman-teman harus coba di rumah. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian masing-masing.